Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairullah Husain. Di sini sebagai moderator untuk mempresentasikan tugas kelompok yaitu teknologi pengemasan dan penyimpanan tentang plastik. Dan rekan saya yaitu ada Sulistina Cahayani dan Wode Asmiani. Di sini kita akan membahas 3 materi yaitu tentang review kemasan yang beredar di pasaran, kemudian desain kemasan, dan yang terakhir yaitu pro kontra kemasan biodegradable. Selanjutnya saya serahkan pada pemateri pertama. Oke, baik. Saya Wadia Semiani. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu kemasan. Jadi kemasan itu suatu wadah atau tempat untuk mengemas suatu produk yang dilengkapi dengan label atau keterangan seperti komposisi produk, manfaat, dan juga isi kemasan. Jadi pengemasan itu mempunyai peranan penting dalam suatu produk dari gangguan luar yang dapat menyebabkan kerusakan sehingga mengurangi kualitas produk. Berdasarkan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia tahun 2012 menjelaskan secara umum fungsi kemasan. Yang pertama itu untuk mengawetkan dan melindungi produk. Misalnya melindungi dari sinar ultraviolet, panas, kelembapan, benturan, serta kontaminasi dari berbagai kotoran maupun mikroba yang merusak atau menurunkan kualitas dari produk. Yang kedua, sebagai identitas produk. Ini misalnya kemasan dijadikan sebagai alat komunikasi dan informasi kepada konsumen melalui nama produk pada kemasan. Yang terakhir ada untuk meningkatkan efisiensi produk. Misalnya mempermudah dalam perhitungan, pengiriman, dan juga penyimpanan produk. Selanjutnya ada review kemasan plastik pada produk komersial. Yang pertama itu ada Indomie. Kelebihan di sini Indomie ada 2 jenis kemasan, yaitu ada plastik dan juga kardus. Yang pertama kelebihan dari plastik. Jadi plastik itu lebih sederhana dan murah. Sehingga menjadi suatu keuntungan bagi produsen karena tidak perlu mengeluarkan biaya banyak untuk kemasan. Selanjutnya ada relatif murah, mudah disusun, maksudnya ketika disusun dalam kemasan sekunder itu Indomie itu menyesuaikan dalam kemasannya. Selanjutnya tidak memakan ruang yang banyak. Selanjutnya ada kelebihan dari kemasan kardus. Yang pertama itu memungkinkan lebih aman dari kontaminasi serangga karena memiliki 2 jenis kemasan. Yang bagian luar itu ada kemasan kardus dan bagian dalamnya ada kemasan plastik bening. Selanjutnya ada selain kelebihan juga memiliki kelemahan. Yang pertama ada kelemahan plastik, kemasan plastik. Pertama itu tidak tahan panas. Misalnya ketika terkena api, baik itu api yang kecil maupun besar akan dengan mudah meleleh. Selanjutnya ada susah terurai. Sehingga ketika susah terurai maka ini akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Kemudian serangga dapat masuk dalam kemasan dengan cara menggigitnya, sehingga ketika serangga mudah masuk dan kemasannya sobek, maka produk akan lembab. Yang kedua ada kelemahan dari kemasan kardus. Pertama, produk menyerap aroma kardusnya. Misalnya ketika dimasak, aroma
aroma mie yang sudah dimasak itu, sehingga ketika disusun, kemasan lain hanya menyesuaikan pada batas luar kemasan itu saja. Dan selanjutnya ada kemasan luar tidak tahan air. Dari dua kelebihan dan kelemahan dua jenis kemasan ini diperoleh perbandingan pada kemasan plastik itu lebih murah dari kemasan kardus yang menggunakan dua jenis kemasan. Kemudian plastik juga tidak banyak makan ruang ketika disusun dalam kemasan dus besar dibanding kemasan dus. Plastik lebih mudah dikontaminasi serangga dengan menggigit atau masuk jika kemasan sobek, sedangkan kemasan kardus itu lebih aman dari kontaminasi karena memiliki dua lapis kemasan. Kemudian saran dari kami yaitu untuk kedua jenis kemasan itu ini menggunakan jenis plastik yang sama namun memiliki ketebalan 2 kali lipat sehingga dapat lebih tahan terhadap gangguan serangga, tidak mudah sobek, tidak menyerap aroma kardus serta lebih murah dari kemasan kardus. Review yang kedua yaitu produk Indomie isi 5. Yang pertama kelebihannya itu plastiknya lebih tebal, sedangkan kelemahannya itu sedikit susah dibawa karena ukurannya itu besar dan juga mudah lembab. Saran yang dapat disampaikan yaitu dapat menggunakan plastik zipper yang tebal sehingga ketika mengambil satu bungkus Indomie dapat ditutup kembali dengan cara direkatkan agar tidak ada serangga maupun udara yang membuat Indomie lembab. Selanjutnya ada Superstar. Superstar ini hanya memiliki satu jenis kemasan yaitu ada kemasan plastik di luar dari kemasan sekunder. Yang pertama kelebihannya yaitu ringan, murah, sehingga juga konsumen itu tidak perlu mengeluarkan uang banyak untuk membeli kemasan produk. Kemudian yang tahan air, ketika terkena air maka bagian dalam produk itu tetap aman. Dan selanjutnya ada kelemahan plastik dari kemasan Superstar, yaitu tidak tahan panas. Misalnya ketika terkena sinar matahari maka isi dari Superstar ini akan lembab atau tidak kriuk lagi. Selanjutnya mudah sobek sehingga menyebabkan produk jadi mudah lembab, tidak tahan berat. Misalnya produk tertindih berat yang beban yang berat itu maka isinya akan hancur. Untuk saran kemasan luarnya itu dapat diganti dengan plastik seperti toples plastik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sulistina Cahayani. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya adalah produk Energen. Seperti yang kita ketahui bahwa Energen adalah minuman serbuk sereal, sehingga penggunaan kemasan plastik yang digunakan saat ini sudah sangat cocok karena tidak mudah mengkontaminasi dengan bubuk sereal yang ada di dalamnya. Nah, jenis plastik yang digunakan juga tidak mudah mengkontaminasi bahan sereal yang ada di dalam kemasan, karena pelapis di dalam kemasan itu bersifat aluminium foil. Selanjutnya, kelebihan dari produk Energen ini yaitu pada desain kemasannya untuk memiliki warna yang berbeda-beda sesuai dengan rasa serbuk serealnya. Misal warna kemasan coklat berarti warna kemasan coklat berarti memiliki rasa coklat, oranye muda rasa vanila, hijau rasa kacang hijau, kuning rasa jagung, dan merah rasa jahe. Adapun kelemahan dari produk Energen ini adalah ada beberapa packaging yang ditemukan di supermarket itu tidak menggunakan kemasan sekunder. Seperti yang bisa kita lihat bahwa kalau di supermarket itu ada yang dijual rencengan dan disimpan dalam kemasan yang ada kemasan sekundernya. Jadi itu salah satu kelemahannya, belum
pemerataan pendistribusiannya ke supermarket. Adapun saran kemasan saya pada produk Energen ini adalah karena masih banyak ditemukannya kemasan yang belum memiliki kemasan sekunder, sebaiknya harus dilakukan pemerataan itu. Karena keuntungan dari kemasan sekunder adalah bisa memberikan perlindungan ekstrak dari produk. Karena kemasan sekunder pun berperan dalam melindungi kemasan primer juga isi produk yang ada di dalamnya. Oke, next. Oke, baik. Selanjutnya produk super bubur. Adapun kelebihan dari super bubur yaitu super bubur adalah produk bubur instan yang dilengkapi dengan bahan-bahan seperti halnya bubur ayam asli. Produk super bubur ini memiliki kemasan yang mudah dibawa kemana-mana serta praktis dalam pembuatannya. Kemasan super bubur berbentuk cup dan jenis plastik yang digunakan yaitu tahan panas, sehingga kita dapat seduh langsung menggunakan cupnya. Kemasan yang digunakan juga mempersepsikan bahwa produk yang disajikan itu aman dan nyaman digunakan untuk super bubur ini. Nah, bentuk kemasan yang bundar juga sangat disukai oleh perempuan karena melambangkan feminisme. Informasi produk di kemasan juga sudah tersampaikan dengan baik. Nah, di bagian tutup produk juga terdapat foto ilustrasi pada kemasannya. Nah, kemasannya itu menggunakan kemasan plastik khusus makanan sekali pakai, namun tetap ekonomis dalam perhitungan biaya produksi. Adapun kelemahan dari packaging super bubur ini adalah masih berbahan plastik yang sulit terdegradasi sehingga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Adapun saran kami mengenai kemasan untuk super bubur ini adalah sebaiknya menggunakan kemasan yang mudah terurai namun tahan terhadap suhu panas. Jenis kemasan yang dapat digunakan adalah kemasan polistirena foam dengan blowing agent sehingga dapat lebih ramah lingkungan. Polistirena foam adalah bahan plastik yang memiliki sifat khusus dengan struktur yang tersusun dari butiran dengan kerapatan rendah, mempunyai bobot yang ringan, dan terdapat ruang antara butiran sehingga dapat membuatnya menjadi insulator panas yang baik. Untuk jenis polistirena foam ini digabungkan dengan blowing agent sehingga dapat ramah lingkungan. Oke, next. Kemudian ada yogurt drink dari Cimory. Nah, yogurt adalah minuman fermentasi susu yang mengandung bakteri hidup sebagai probiotiknya. Nah, pengemasan yang digunakan saat ini sudah mampu melindungi produk yogurt dari kontaminasi mikroorganisme setelah proses pasteurisasi. Kemasan yogurt drink Cimory tetap menggunakan plastik dengan ukuran 250 ml. Namun sekarang tampilannya menjadi lebih menarik dibandingkan dengan kemasan yang terdahulu. Bahkan saat ini kemasannya juga sudah ada yang berbentuk pouch atau disebut dengan Cimory Squeeze. Sehingga konsumen dapat menjadi mudah untuk dibawa kemana-mana. Dan jika tidak dihabiskan, maka dapat ditutup kembali karena dilengkapi dengan tutup botol. Ukuran dari kemasan juga terbilang mini dan terdapat lekukan pada bagian tengah botol, sehingga kita dapat meminumnya secara cepat, namun kita tidak tersedak. Adapun informasi pada kemasan juga sangat memperjelas varian rasa dan terdapat ilustrasi tekstur susu yang memperjelas bahwa produk yang dijual adalah produk susu. Kemudian yogurt ini juga menggunakan kemasan sekunder untuk memudahkan dalam pendistribusian produk. Kemasan juga dirancang tidak menyulitkan peletakan di rak ataupun tempat pemajangan produk di supermarket. Adapun kelemahan dari kemasan yogurt drink Cimory ini adalah belum ramah lingkungan, sehingga karena di sini terdapat beberapa jenis kemasan, maka kami melakukan perbandingan, yakni yogurt drink Cimory yang berbentuk botol dan kotak. Untuk kemasan yang kotak saat ini sudah umum sekali digunakan
untuk sesama produk minuman yogurt. Sederhana dan memiliki ukuran yang pas untuk digenggam, sedangkan kemasan yang botol lebih ramping dan mudah dipegang. Namun kekurangan dari yang berbentuk kotak adalah karena berbahan karton Tetra Pak, maka kemasannya dapat mudah rusak dibandingkan dengan yang berbentuk botol karena ketahanan dari plastik itu lebih kuat. Adapun saran saya mengenai yogurt drink Cimory ini adalah perlu ada seri kemasan baru yang unik dengan ide-ide kreatif untuk memberikan tampilan dan warna baru pada industri pengemasan di produk minuman. Kemasan yang diterapkan pada produk minuman sebaiknya dapat tahan panas yang cukup tinggi maupun di suhu dingin. Jenis plastik yang digunakan juga harus kedap air serta mudah dilapisi dan kuat terhadap goncangan. Mungkin itu saja, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Hairullah Hussein. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk gula-gula Mentos. Produk ini merupakan salah satu jenis jajanan yang banyak dijual di pasaran karena biasa digunakan sebagai penyegar mulut. Kemasan dari produk ini ada dua, yaitu kemasan sekunder, terdiri dari dua lapis kemasan. Kemasan luar yang berbentuk lebih besar untuk memuat lebih banyak yang gula-gula yang lebih kecil di dalam, sekitar dengan biasa isiannya 40 atau 50 biji. Manfaatnya dari kemasan sekunder ini untuk menjaga agar produk yang di dalam tidak berceceran. Terus untuk kemasan yang di dalamnya, yaitu untuk mudah dibawa-bawa oleh konsumen jika hanya ingin mengonsumsi sedikit. Selain itu, kekurangannya yaitu banyaknya kemasan plastik yang digunakan dapat menjadi pencemaran lingkungan karena plastik merupakan bahan yang sulit untuk didegradasi oleh mikroba. Jadi saran saya, dapat digunakan kemasan plastik yang bersifat biodegradable sehingga pencemaran lingkungan dapat diminimalisir. Perbandingan dengan produk lain yaitu ada yang menggunakan kertas dan juga dilapisi dengan aluminium foil sehingga produknya dapat lebih tahan dan juga tidak terlalu mencemari lingkungan. Terus next slide-nya. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada produk susu Cimory. Yang ini kemasannya lebih kecil, terus dapat mudah untuk dibawa-bawa. Kelemahannya yaitu karena berbahan dasar kertas, jadi dapat rusak oleh lingkungan luarnya, baik itu karena terkena air. Jika dibandingkan dengan produk lainnya yang menggunakan botol, sehingga dapat lebih tahan jika terkena air dari luar. Terus karena ini terbuat dari kertas sehingga tidak dapat ditutup kembali, kualitas tahan lama jika sudah dibuka tidak dapat tahan lama jadi hanya dapat dikonsumsi satu kali, sehingga kemasan yang botol itu lebih dapat tahan lama jika sudah dibuka karena dapat ditutup kembali dan diletakkan dalam lemari pendingin. Selanjutnya. Selanjutnya itu nata de coco. Di sini ada beberapa jenis kemasan nata de coco, baik yang itu berbentuk cup kecil, gelas, plastik besar, botol maupun yang cup sedang. Di sini penggunaannya itu sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang untuk kemasan yang besar
itu bisa dikonsumsi oleh 5 orang dan cocoknya untuk disimpan di rumah dan disajikan kepada tamu. Untuk yang gelas dapat membantu jika lapar, dapat menunda lapar dengan kemasan yang minimalis sehingga dapat mudah dibawa kemana-mana. Seperti juga dengan yang botol, dapat mudah dibawa kemana-mana, tapi jika tidak dapat dihabiskan pada waktu itu juga dapat ditutup kembali. Kelemahan dari produk yang kemasan yang cup besar itu sulit untuk dibawa kemana-mana karena ukurannya yang besar, berbeda dengan yang gelas ataupun kecil yang dapat disimpan dalam tas selempang ataupun dapat dimasukkan ke dalam kantong. Namun kelemahannya dari yang cup kecil maupun gelas yaitu harus dihabiskan pada saat itu juga karena dapat rusak jika terkontaminasi dengan udara dari luar. Selanjutnya itu desain kemasan. Next. Nah, di sini produk yang kami buat yaitu keripik brownies dengan kemasan zipper standing pouch. Kenapa kami memilih kemasan zipper standing pouch? Yang pertama yaitu bentuk zipper juga memudahkan konsumen dalam membukanya, terus dapat ditutup kembali jika produk yang ada di dalamnya belum dihabiskan. Standing pouch dipilih karena ini dapat dipajang jika dijual sehingga dapat mudah untuk dilihat oleh konsumen. Pemilihan warna yaitu warna kuning yang cerah karena hal itu dapat menjadi daya tarik bagi konsumen karena warnanya yang lebih cerah. Untuk di kemasan sendiri sudah mencakup dengan toko produksi, logo MUI, logo halal MUI, logo BPOM, tanggal expired dan komposisi. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya pro dan kontra kemasan biodegradable. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pro kemasan biodegradable. Seperti yang kita ketahui bahwa plastik adalah bahan yang paling banyak digunakan masyarakat. Namun, banyak digunakannya itu jenis plastik yang non-biodegradable, sehingga pemanfaatannya itu harus diperhatikan baik-baik, karena jika tidak, maka akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah, salah satu solusi yang bisa kita berikan untuk mengurangi limbah plastik adalah dengan mengganti bahan plastik dengan bahan yang mudah terurai atau disebut juga dengan plastik biodegradable. Nah, bioplastik atau disebut juga dengan plastik biodegradable adalah biopolimer, salah satu yang terbuat dari bahan terbarukan seperti pati, selulosa, protein, minyak nabati, dan mikrobiota. Nah, plastik biodegradable adalah plastik yang akan terurai akibat aktivitas mikroorganisme dan memiliki hasil akhir air dan gas karbon dioksida setelah digunakan dan dibuang ke lingkungan. Nah, kemasan biodegradable juga sangat ramah lingkungan karena struktur kimianya dapat berubah serta memiliki sifat kembali ke alam sehingga sangat ramah lingkungan. Nah, kemudian selain itu biodegradable juga memiliki sifat yang awet dan tahan hingga 3 bulan pemakaian. Keberadaan bahannya juga sangat melimpah, lebih ekonomis, serta produk yang dihasilkan berupa senyawa organik dan aldehid yang tidak berbahaya bagi lingkungan. Kemudian selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, yaitu kontra terhadap kemasan biodegradable.
Oke, baik. Selain pro terhadap kemasan biodegradable, juga ada beberapa kontra terkait kemasan biodegradable ini. Yang pertama itu di industri pangan, khususnya di Indonesia, penggunaan plastik biodegradable itu masih kurang. Yang kedua ada di balik sifat plastik yang mudah terurai, plastik ini memiliki harga yang lebih mahal dibanding plastik konvensional pada umumnya karena kapasitas produksinya belum optimal dan teknologi pembuatannya itu masih belum berkembang luas. Selanjutnya, penggunaan plastik konvensional itu belum memiliki aturan pembatasan, sehingga membuat plastik jenis biodegradable ini belum banyak digunakan oleh masyarakat. Kemudian, kontra selanjutnya, plastik konvensional ini yang selanjutnya itu hanya bisa hancur atau terurai secara sempurna pada lingkungan industrial komposer seperti pada suhu di atas 50 derajat, bukan di alam bebas. Hal ini dikemukakan di dalam buku yang dirilis oleh UN Environment pada tahun 2015 yang menjelaskan bahwa plastik biodegradable bukanlah solusi yang tepat untuk mengurangi limbah plastik di lautan maupun daratan, karena plastik jenis biodegradable ini hanya bisa hancur atau terurai secara sempurna pada lingkungan industrial komposer seperti pada suhu di atas 50 derajat Celcius dan bukan di alam bebas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, berdasarkan penjelasan yang sebelumnya, dapat kita simpulkan yaitu yang pertama, banyak produk yang beredar di pasaran umumnya menggunakan kemasan plastik dengan berbagai jenis bentuk kemasan, baik itu standing pots, cup, dan kotak. Namun penggunaan plastik yang berlebihan dapat merusak lingkungan. Yang kedua yaitu kemasan yang digunakan dalam desain produk keripik brownies yaitu zipper standing pots dengan jenis plastik polipropylen aman untuk makanan. Dalam kemasan terdapat komposisi, logo BPOM dan halal MUI, tanggal expired dan juga foto produk. Dan yang terakhir yaitu banyaknya pro kontra yang terjadi antara penggunaan plastik biodegradable dan non biodegradable ya. Yang pro mengatakan lebih aman dan berbahan dasar bahan alam yang dapat terurai oleh mikroba, sedangkan yang kontra mengatakan hal tersebut bukan menjadi solusi karena memiliki minimal suhu dan lingkungan yang tepat untuk dapat mengurai kemasan plastik biodegradable. Baik, selanjutnya. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan mungkin nanti dapat ditanyakan di kolom chat. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.